Bismillahirrahmanirrahim. Ini ada pertanyaan, bagaimana kiat agar kita bisa istiqomah? Iya. Pertama, kita namanya awal berhijrah. Tidak boleh berlebihan dalam berhijrah. Kita sedikit demi sedikit, tapi terus menerus. Pertama, ini yang dianjurkan oleh Nabi SAW. Ini yang dianjurkan oleh Nabi SAW. Ketika ada sahabat Nabi datang awal-awal hijrah, ya Rasulullah, dia bertanya tentang puasa. Puasa apa yang baik untukku? Nabi bilang 3 hari dalam sebulan. Dia bilang saya mampu lebih dari itu. Sampai Nabi mengatakan Senin Kamis. Dia bilang saya mampu lebih dari itu. Kalau begitu puasa Daud saja. Ini bertahap. Bertahap. Puasa Daud saja. Sehari puasa, sehari tidak. Dia bilang saya lebih mampu dari itu. Nabi bilang tidak ada lebih baik lagi setelah itu. Artinya dalam berhijrah kita bertahap. Misalnya kita tadinya tidak pakai jilbab, awal hijrah pakai jilbab biasa saja dulu. Bertahap. Setelah itu makin panjang, lama-lama bercadar. Setelah seorang atau dalam keluarga itu terbiasa. Ini yang dilakukan, bertahap. Dalam meninggalkan kebiasaan yang tidak baik menjadi yang lebih baik. Dan ini yang dituntunkan dalam syariat. Para ulama menjelaskan seperti Syekh Ibnu Utsaimin, lihat pengharuman minum khamar. Pertama, Allah cuma katakan ada manfaat, tapi mudaratnya lebih besar daripada manfaatnya. Tidak haram. Belum diharamkan. Ini awal kali. Yang kedua, setelah orang pikir, wah ini bahayanya ada, walaupun ada manfaatnya, mulai mereka kurangi. Karena orang Madinah biasa minum khamar. Khamar yang terbuat dari kurma, khamar yang terbuat dari anggur. Setelah itu Allah turunkan ayat. Setelah terbiasa mereka tinggalkan sedikit-sedikit, Allah turunkan ayat. Jangan kalian minum khamar dalam keadaan kalian sholat. Artinya dalam sehari semalam tidak boleh khamar, mabuk kalau lagi saat sholat. Artinya mereka lebih banyak tidak mabuknya daripada apa? Mabuk. Setelah itu mereka terbiasa, turun pengharuman khamar secara mutlak. Sama. Seperti itu. Bertahap. Ingat kata Nabi SAW, ahabbul amali ilallah adwamuha wa in qall. Amalan yang paling dicintai oleh Allah adalah yang terus menerus dilakukan walaupun sedikit. Walaupun sedikit. Ini kiat supaya kita istiqomah. Jangan terlalu berlebihan. Nabi katakan, qaribu wasaddidu. Dekati dan berusahalah untuk lurus. Berusahalah untuk mencari yang benar. Jangan lakukan sesuatu yang kita tidak tahu ilmunya. Karena biasanya kalau kita hanya ikut-ikutan saja, lihat orang pakai cadar, ini bahaya ini. Nanti ketika dihadapkan dengan fitnah, ada orang tanya, tidak bisa berbuat apa-apa, akhirnya kita kena syubhatnya. Jadi jangan kita lakukan apa yang kita tidak tahu. Ilmui dulu, baru diamalkan. Ini diperintahkan oleh Allah dalam Al-Quran supaya kita istiqomah. Kata Allah Subhanahu Wa Taala kepada nabinya, fastaqim kama umirta. Istiqomahlah sebagaimana yang kamu diperintahkan. Artinya jangan istiqomah salah-salah. Harus ada dulu perintah yang kita tahu, ada larangan yang kita tinggalkan yang kita tahu,
baru kita tinggalkan. Kalau larangan, kalau perintah baru kita lakukan. Ini kata Allah. Ini baru kita bisa istiqomah. Jangan ikut-ikutan. Jangan ikut-ikutan. Ini di antara kiat. Kemudian di antara kiatnya, dan ini yang paling intinya, tentunya seorang lakukan apa yang dia tahu itu ikhlas kepada Allah. Ikhlas kepada Allah. Ini diisyaratkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an. Innal ladzina qalu rabbuna Allahu tsumma istaqamu. Sungguh orang-orang yang berkata, Rabb kami adalah hanya Allah. Ikhlas. Kemudian setelah itu dia istiqomah di atasnya. Ini mendapatkan banyak ganjaran, banyak keutamaan. Banyak keutamaan disebutkan dalam Al-Quran. Ini yang perlu. Iya. Ikhlas hanya kepada Allah dalam berhijrah kita karena Allah, bukan karena dunia. Kalau ikhwan bukan karena akhwat. Kalau akhwat sana taklim dia, saya juga taklim dia supaya dapat dia. Demikian pula akhwat. Dilihat ikhwan yang dia incar misalnya taklim, akhirnya ikut taklim. Yang seperti ini dikatakan oleh Nabi SAW tidak bernilai hijrah. Biasanya yang seperti ini kalau tidak dapat, ternyata bukan jodohnya, futur. Ini bahaya. Ini telah diingatkan oleh Nabi SAW dalam hadis Umar bin Khattab riwayat Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Kata Nabi, man kanat hijratuhu lillahi wa rasulihi fa hijratuhu ila Allah wa rasulihi. Wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaihi. Siapa yang hijrahnya karena Allah dan Rasulnya, maka hijrahnya kepada Allah dan Rasulnya, nilai pahala. Dan siapa yang hijrahnya karena dunia, yang ingin dia dapatkan, atau karena wanita yang ingin dia nikahi, maka hijrahnya kepada itu. Tidak dibilang kepada Allah dan Rasulnya, tapi kepada itu. Maksudnya, kalau karena dunia maka hijrahnya ke dunia, kalau pada wanita maka hijrahnya ke wanita. Nah, ini orang yang celaka. Ini adalah orang yang celaka, tidak pernah bahagia. Ini diantara kiat-kiat yang bisa kita lakukan supaya kita istiqomah di atas hijrah kita. Di antara juga kiat yang disebutkan oleh para ulama, ia kita memilih teman duduk kita. Cari teman-teman duduk yang baik, walaupun miskin. Walaupun miskin, cari teman duduk yang baik, walaupun miskin. Tadinya kita punya teman duduk semuanya kaya-kaya. Setelah itu kita hijrah, teman duduk kita jadinya orang-orang miskin. Bersabar di atas hal itu. Bersabar di atas hal itu. Jangan pernah kita palingkan pandangan kita dari orang-orang yang beribadah kepada Allah, orang-orang baik. Kalau kita mau istiqomah, ini yang dikatakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada nabinya. Sudah kita maklumi di awal-awal Nabi kita berdakwah, itu yang ikut masuk Islam itu orang-orang miskin. Nabi kadang bersedih melihat orang kaya tidak ikut taklim, tidak ikut agama Islam. Apa kata Allah kepada nabinya? Wasbir nafsaka ma'al ladina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashi yuriduna wajha wa la ta'du aynaka anhum turidu zinatal hayatid dunya. Masya Allah. Ini di surat Al-Kahfi. Mungkin sering kita baca, tapi kadang kita lewat begitu saja. Kita mungkin baca setiap Jumat, tapi jarang memperhatikan ayat ini. Surah Al-Kahfi ayat 28. Perintah Allah untuk berteman dengan orang-orang baik, walaupun miskin, tidak apa-apa.
Kata Allah, wasbir nafsaka ma'al ladina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'asyi. Sabarkan dirimu. Usahakan sabar. Walaupun dijauhi oleh orang-orang kaya yang punya uang banyak, yang peralatan dapurnya cantik-cantik, perabotnya. Ini telah diingatkan oleh Allah dalam Al-Quran. Sabarkan dirimu bersama orang yang menyembah kepada Allah di waktu pagi dan di waktu sore, yang hanya mengharapkan wajah Allah. Kemudian kata Allah, wala ta'adu aynaka anhum. Jangan pernah kamu palingkan pandanganmu dari mereka. Artinya, selalulah lihat orang soleh. Kalau wanita, selalulah lihat perempuan soleha. Kalau tidak bisa lihat di sekitar kita, ingat kembali para sahabiat. Mereka kadang kasihan. Kalau suaminya pergi sholat, dia tidak sholat. Tunggu suaminya pulang, baru punya sarung. Ini sahabiat ini. Tunggu suaminya pulang, baru punya sarung untuk sholat. Tapi mereka diridhoi oleh Allah. Kata Allah kepada nabinya, jangan pernah kamu palingkan mata kamu dari mereka. Turidu zinatal hayati dunia, karena ingin perhiasan dunia. Jangan. Dunia itu orang kafir pun dapat. Jangan sampai kita jauhi teman kita yang rajin sholat, rajin puasa, rajin beribadah, rajin taklim, gara-gara ada teman kita yang punya banyak dunia, keluar kemana-mana, makan di sana, makan di sini. Jangan sampai seperti itu. Ini diingatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada nabinya, sekaligus ini peringatan untuk kita. Ini kalau mau istiqomah, kita berteman dengan orang baik. Kita berteman dengan orang baik. Ini beberapa perkara. Dan banyak lagi hal-hal yang dijelaskan dalam Al-Quran, dalam hadits Nabi SAW, yang bisa membuat kita istiqomah di atas jalan Allah Subhanahu Wa Taala dalam agama yang lurus.